Baik, materi yang pertama adalah biografi Ali Abdul al-Razik. Ali Abdul Razik lahir dari keluarga feodal Mesir pada tahun 1888 Masehi di sebuah desa pedalaman Al-Syaid yang termasuk di dalam wilayah provinsi Menia, dan beliau meninggal pada tahun 1966 Masehi. Ayahnya bernama Hasan Abdul al-Razik Pasha, yang merupakan salah satu teman Muhammad Abduh. Pada saat Ali Abdul Razik masih kecil, ia tidak sempat secara langsung menjadi murid Abduh. Beliau adalah pengagum Abduh. Pendidikan formal Ali ditempuh di Universitas Al-Azhar dalam usia kurang lebih 10 tahun. Ali Abdul Razik sudah mulai belajar di Al-Azhar pada Syekh Ahmad Abu Khalwat, sahabat dari Muhammad Abduh. Ahmad Abu Khalwat juga seperti Muhammad Abduh, yaitu murid Jamaluddin Al-Afghani. Pemikiran-pemikiran progresifnya tak pelak lagi dipengaruhi oleh sang imam. Pada tahun 1910, ia masuk ke Universitas Mesir dan berkesempatan mendengarkan ceramah ilmiah yang disampaikan oleh dua orientalis terkenal, Nalino tentang literatur dan Santiliana tentang filsafat. Ia mendapat ijazah Al-Azhar pada tahun 1911 dan 2 tahun kemudian mendapat kesempatan beasiswa belajar di Oxford, Inggris. Ia mengambil jurusan ekonomi dan ilmu politik. Kemudian materi yang kedua yaitu buku Al-Islam wa Usul Al-Hukm. Tepatnya April 1925, Syekh Ali Abdul Razik, seorang hakim syariah di Al-Mansyurah, menerbitkan sebuah buku kontroversial yang menuntut dihapuskannya kekhalifahan dan mengingkari eksistensinya dalam ajaran Islam. Penerbitan buku ini mendapatkan reaksi yang luar biasa dari kalangan umat Islam di seluruh dunia. Judul buku tersebut adalah Al-Islam wa Usul Al-Hukm. Tesis utama buku ini adalah: yang pertama, Nabi Muhammad tidak membangun negaranya dan otoritasnya murni bersifat spiritual. Kedua, bahwa Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitif, karena umat Islam boleh memilih bentuk pemerintahan apapun yang dirasa cocok. Yang ketiga, bahwa tipe-tipe pemerintahan yang dibentuk setelah wafatnya Nabi tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam. Sistem ini semata-mata diadopsi oleh orang-orang Arab dan dinaikkan derajatnya dengan istilah khalifah untuk memberikan legitimasi religius. Dan yang keempat, dalam sistem ini telah menjadi sumber tipuan bagi sebagian besar persoalan dunia Islam karena ia digunakan untuk melegitimasi tirani dan menimbulkan dekadensi umat Islam. Kemudian materi yang ketiga yaitu sejarah sosial dan pemikiran Ali Abdul Razik. Pandangan Muhammad Abduh bahwa Islam tidak ada kekuasaan keagamaan dan bahwa semua rakyat Mesir memikul tanggung jawab yang sama dan mempunyai hak yang sama baik dalam bidang politik, agama, ekonomi, dan di muka hukum tanpa mempertimbangkan perbedaan agama dan keyakinan seperti yang tertera dalam program Partai Nasional Mesir, serta sikapnya reseptif dan akomodatif terhadap peradaban Barat, mempengaruhi banyak orang. Program sekularisme Barat, terutama ide penghapusan sistem kekhalifahan dalam Islam, merupakan ide Ali Abdul Razik yang spektakuler dan menjadi sejarah dalam modernisasi Mesir. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu situasi politik pada masa Ali Abdul al-Razik. Ketika dunia barat mencapai puncak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan peradaban, di dunia Islam bahkan sebaliknya terjadi kemunduran. Keterbelakangan intelektual di dunia Islam juga melanda Mesir. Kemunduran tersebut sebagai kebodohan yang merata di segala lapisan sosial dan dalam aspek kehidupan. Universitas Al-Azhar saat itu menjadi institusi yang statis. Pendidikan atau pengajaran dipusatkan seperti ilmu-ilmu fikih, tafsir, hadis yang hanya mentransformasikan pemikiran-pemikiran lama yang dipelajari melalui syariah atau kitab-kitab tertentu. Kita masuk pada yang terakhir, yaitu tesis pemisahan politik dan agama. Pada hari setelah Dewan Ulama melancarkan kecaman terhadap Al-Razik,
Beliau diwawancarai oleh wartawan Bourge Egyptine yang memintanya menjelaskan inti permasalahan yang dia bahas dalam bukunya. Al-Razik menjawab, gagasan-gagasan utama dalam buku saya yang telah banyak membuat saya dikecam adalah bahwa Islam tidak menentukan bentuk rezim atau pemerintahan tertentu bagi kaum muslim menurut persyaratan yang dibuat oleh sistem itu sendiri. Islam justru memberikan kita kebebasan untuk membentuk negara dengan sesuai kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi di sekelilingnya, dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.